Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Alhamdulillah ya, Mas Teh nggak nemenin kalian live lagi ya orang baik. Maaf, yang terpenting ada video buat nemenin kalian ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya tentunya. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini di suasana weekend. Lagi pada ngapain teman-teman? Holiday kah? Liburan kah? Quality time sama keluarga kah? Atau lagi sibuk apa nih hari ini? Mudah-mudahan apapun kesibukannya tetap semangat. Yang liburan semangat, yang libur semangat, yang lagi hibernasi ngumpulin tenaga setelah seminggu aktivitas juga semangat ya. Yang kerja juga harus lebih semangat lagi ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya tentunya. Amin. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang. Amin. Semoga hutang endang lunas. Yang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Berkah untuk semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri tentunya. Yang sudah sering bolak-balik terima kasih. Yang baru pertama nonton salam kenal ya. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya juga. Like-nya jangan lupa teman-teman. Oke, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat berkah untuk semuanya. Pokoknya yang terbaik Mas Tulus sampaikan buat teman-teman yang nonton. Semoga selalu suka atau mendapatkan manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Saya pengen bahas penyampaian teman-teman terkait dengan gempa yang terjadi di 18 dan juga di 19 Juli. Dan juga kita akan baca intuisi di balik tanggal 18 dan juga 19 ya. Seperti apa nanti ulasannya nanti Mas Tulus akan jabarkan lebih luas. Nanti akan Mas Tulus sampaikan lebih luas. Mas Tulus pakai baju Garuda lagi ya karena habis dapat kiriman ya. Bener nggak sih Garuda? Raja Wali ya, Raja Wali. Nah, Mas Tulus habis dapat baju Raja Wali lagi 2 ini buat Mas Fahmi sama Mas Wardi. Alhamdulillah Mbak Agnes matur nuwun Mbak cantik. Semoga berkah selalu, salam untuk keluarga besar Mbak Agnes ya. Matur nuwun, terima kasih. Aku nggak tahu dapat alamatku dari mana tapi sekali lagi terima kasih buat Mbak Agnes ya kirimannya. Semoga berkah ya Mbak. Kenapa saya pakai? Karena jujur saya tuh suka tipikal baju yang gombrong. Mas Tulus itu agak kurang suka baju yang ketat ya atau baju yang terlalu ngepres. Jadi
aku suka dengan satu bahannya bagus, tidak gampang, maksudnya keringetnya itu diserap gitu loh, bahannya juga bagus. Dan memang aku suka baju yang gombrong-gombrong daripada yang ketat-ketat. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi ya. Sebelum kita ke pembahasan kita di kesempatan hari ini, Mas Tulus mau menyampaikan sedikit pesan kepada teman-teman yang suka membantu sedekah nasibuk dan juga sedekah bumi. Apa pesannya? Pesannya Mas Tulus butuh bantuan doa dari kalian untuk sedekah BEMI Nusantara, kemudian juga untuk sedekah nasi box kita. Semoga Allah izinkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sedekah nasi box Allah izinkan ada di bulan Juli ini. Amin. Teman-teman yang lagi nonton video ini juga Mas Tulus minta doanya. Semoga sedekah BEMI Nusantara Allah izinkan ada di bulan Suro ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang bikin saya salut adalah orang-orang Jawa juga banyak yang berpartisipasi karena kan sedekah bumi ini salah satu tradisi kita sebagai orang Jawa, tetapi ternyata ada beberapa saudara-saudara kita yang etnis Tionghoa ya, yang udah notabene mereka itu anggaplah mereka sukunya Cina, bukan Jawa, bukan Nusantara lah istilahnya, maaf, tapi beliau sangat aware dengan ini. Ketika saya tanya, loh jenengan kan Chinese, kenapa kok malah pengen sedekah bumi, karena yang beliau sampaikan, kami juga punya kok Mas Tulus tradisi sedekah bumi sama seperti kalian orang Jawa. Jadi aku salut luar biasa kepada etnis Chinese atau Tionghoa yang juga berminat membantu sedekah bumi. Aku acungi jempol ya. Kadang-kadang kita warga Nusantara khususnya, maaf saya nggak bilang kalau Chinese itu bukan bagian dari Nusantara, tidak, orang Cina itu di mana-mana ada. Tetapi dalam hal ini tradisi sedekah bumi ini yang saya pahami adalah tradisi dari Nusantara kan, istilahnya gitu. Ternyata saudara-saudara kita di luar negeri itu etnis China itu juga banyak melakukan tradisi-tradisi sedekah bumi, kirim leluhur dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa kalau itu tradisinya juga cocok dengan kami. Jadi kami ikut partisipasi. Dan maaf, saya sampaikan mereka juga beda keyakinan dengan Mas Tulus ya, tapi mereka yakin untuk membantu ini. Jadi saya acungi jempol saudara-saudaraku di luar agamaku, di luar sukuku, tapi justru kalian yang punya minat untuk membantu sedekah bumi, saya acungi jempol. Semoga Tuhan bersama kalian, keberkahan bersama kalian semua. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Dan tetap support semangat Mas Tulus. Mudah-mudahan dapat manfaat dari video-video Mas Tulus ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, sedekah nasi box juga ini 3 juta kurang dikit lagi. Aduh, hampir 3 juta tapi kurang dikit lagi. Jadi teman-teman ayo dibantu lagi sedekah nasi box kita. Kalau mau bantu caranya cek kolom deskripsi. Oh ya, kita butuh 6.150.000 ya untuk sampai pembagian nasi boxnya seperti biasa untuk satu kuota. Oke, nasi box di kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Satu nasi boxnya itu Rp12.000, maksimalnya unlimited. Kalau untuk sedekah bumi Nusantara, di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto di kolom komentar. Semoga masih banyak orang-orang yang berkenan membantu mencukupkan sedekah nasi box dan juga sedekah bumi kita. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk minatnya. Kepada siapapun, mau suku apapun, agama apapun, keyakinannya apapun, saya terima kasih banyak ya. Semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Semoga Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, sedekahnya jadi media pendorong untuk hajatnya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehingga jenengan yang sedekah, mudah-mudahan sedekahnya mudah, Allah tukar juga dengan kemudahan rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Oke. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan lancar, semuanya akan berjalan dengan baik. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Oh ya, yang pesan minyak bidara setelah video ini tayang sepertinya belum ada pengiriman ya. Ada pengiriman di hari Senin. Jadi teman-teman pas nonton video ini untuk Sabtu dan juga Minggu, kami tidak melayani pengiriman. Ternyata hari Sabtu juga tidak ada pengiriman ya. Kemarin saya sempat kasih tahu kalau ternyata ada pengiriman Sabtu, ternyata tidak ada. Adanya baru di hari Senin. Seperti itu ya, terima kasih teman-teman
teman-teman yang sudah pesan semoga segera sampai. Yang masih mau pesan, pengen tahu manfaatnya apa saja, tonton video packingnya. Salah satunya buat pengobatan medis, non medis ya, buat ruqyah mandiri, anak yang susah bicara, anak susah berjalan, kemudian anak yang maaf, terlalu tantrum, kemudian juga anak-anak yang susah dinasihati, mungkin di dalam tubuhnya ada bangsa jin yang mengganggu sehingga bisa diruqyah dengan dikonsumsikan minyak bidara. Caranya dijebak aja, gimana caranya biar anak itu nggak tahu kalau ada minyak bidara di dalam makanannya. Karena teman-teman, minyak bidara itu bisa dicampur dengan apa saja, tidak terlalu terasa. Oke, dulu saya pernah punya subscriber yang dari Surabaya. Mas siapa namanya? Ya Allah Mas, mudah-mudahan panjang umur ya Mas, murah rezeki ini sampean, keadaannya baik-baik saja di Surabaya. Jadi dulu tuh setiap bulan dia pesan untuk beberapa galon yang ada di rumahnya, kemudian dikonsumsi secara bersamaan. Sorry, maksudnya dikonsumsi secara berjamaah, secara ramai-ramai untuk media apa ya, daya tahan tubuh, kemudian juga untuk media ruqyah untuk anak-anaknya, sehingga ada hal baik. Aku rasa selama beliau masih continue terus, berarti keadaannya masih baik-baik saja dan juga manfaat ya. Silakan yang mau pesan, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Formatnya ke WhatsApp yang di 0857. Ingat teman-teman, nama jalan, kode pos, RT RW harus lengkap. Jangan cluenya gedung tertentu, cuma jalan ini nomor ini, nggak bisa. Harus ada kode posnya, RT RW, bila perlu lengkap kecamatan dan juga kelurahan biar Mas Tulus mudah menemukan alamatnya ya. Saya input datanya nggak bisa kalau teman-teman nggak dijelaskan. Cuman Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 7. Terus kecamatannya kelurahannya apa aku nggak tahu. Karena Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 7 tuh banyak di seluruh Indonesia, juga banyak yang menggunakan nama itu. Oke, yang jelas ya alamatnya ya, ngapunten ya teman-teman. Bukan berarti Mas Tulus kok kayak gitu di pesan minyak, enggak. Tapi memang kalian harus ikut prosedurnya. Proseduralnya adalah kalian harus kirim ke alamat dengan jelas. Matur nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun teman-teman. Aku sudah merangkum beberapa kejadian besar. Kemarin kan aku juga sampaikan ke teman-teman bahwa ada kejadian apa kira-kira 18 dan juga 19. Karena potensinya, aku melihat ada potensi yang namanya gempa dengan skala besar. Nggak tahu kita ini harus bersyukur atau kita ini harus marah atau kita harus gimana, harus mengucapkan apa terkait dengan musibah yang terjadi. Karena beberapa hari di 18 dan juga 19 itu ada kejadian gempa besar di Chili ya. Dilemparnya jauh banget, kemudian juga ada kejadian longsor besar di Cina, 800.000 kubik katanya tanahnya, dan itu lumayan besar. Dan elemen tanah betul-betul bergejolak di 18 dan juga 19, tetapi alhamdulillah terjadinya di luar negeri. Aku nggak tahu harus bersyukur dengan apa yang terjadi atau gimana, tapi ini hal yang patut kita syukuri pastinya ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala apapun. Amin. Nah, kemudian juga terkait dengan yang disampaikan condol angin kencang dan juga hujan lebat ini, ternyata baru dirilis BMKG di tanggal 19 kemarin. Kemarin ada rilis BMKG disampaikan bahwa terkait dengan adanya hujan lebat dan juga angin kencang. Sedangkan Cerondol sudah menyampaikan potensi itu di tanggal 17 dan 8 itu sebelum tanggal 17. Kita syuting tanggal 18 ya. 18 tayang 19 kemarin, dan itu tuh lumayan mengagetkan bagi saya. Sampai ada yang bilang Cerondol itu kayaknya emang dulunya mantan kerja di BMKG. Jadi dia justru lebih tahu duluan sebelum BMKG ya. Tapi teman-teman jangan anggap Cerondol sakti, enggak. Ini hanya sebuah kebetulan ya. Bukan Mas Tulus ilmu cocok loginya hebat, bukan Cerondol sakti, tapi memang hanya kebetulan saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Maaf sekali lagi, kita patut bersyukur karena musibah besarnya 18-19 tidak terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di luar negeri ya. Tapi teman-teman perlu tahu, di tanggal 18 Juli 2024 itu ada gempa dengan kekuatan yang lumayan besar, 5,7 di Bengkulu. Oke. Di jam 22 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian 17-nya juga ada gempa di Bitung, Sulawesi Utara. Kekuatan gempanya di 5,6 teman-teman. Kemudian kemarin di tanggal 19 Juli di jam 9 malam juga ada gempa di wilayah Halmahera Utara di 4,8 magnitudo ya. Kemudian aku beberapa kali baca gempa juga di Luwu Timur ada 3,7. Kemudian
Di gempa di barat di wilayah Kobakma juga. Ini ada gempa dengan kekuatan 4,5, kemudian juga terjadi, oh ya ini sudah Halmahera Utara. Dan juga ada beberapa gempa yang terjadi di wilayah Pulau Jawa dengan skala yang tidak besar atau gempa-gempa dangkal, tetapi dengan skala yang tidak besar atau tidak merusak. Nah, apa yang bisa kita pelajari teman-teman dari kejadian ini? Karena saya memang dari awal kalau teman-teman nonton video dan teman-teman tanggap tuh sebetulnya simpelnya saya selalu memperingatkan 17, 18, 19 dan terbukti 17, 18, 19 selalu ada potensi gempa yang bahkan di angka 4 sampai 5,7 dan ini sebetulnya hanya sebatas ilmu cocoklogi yang saya sampaikan tetapi belum tentu benar memang tetapi terbukti ini yang saya sampaikan dan alhamdulillah besarannya ini justru dilemparnya di luar negeri bukan di Indonesia. Satu lagi teman-teman, saya ingin memberikan penjelasan sedikit ketika judul atau thumbnail dari video. Thumbnail itu wallpaper, ya wallpaper dari video ini sama judulnya. Ketika saya buat istilahnya, akankah ada musibah besar dalam tanda tanya, berarti itu tuh masih dalam tanda pertanyaan. Bukan berarti saya menyatakan akan adanya tanda tanya besar. Jadi aku tuh bingung. Maaf, aku bilang kalian pengguna smartphone tapi kalian kurang smart. Kadang-kadang YouTube itu harus memiliki judul yang menarik supaya orang tertarik untuk menonton. Nah, terkadang orang-orang ini terkait dengan kemarin yang soal cuaca, itu teman-teman juga komen. Biasanya kan memang begitu kalau cuaca kemarau. Padahal isi videonya juga saya sudah menjelaskan. Bukan saya menyangkal bahwa kemarau ini dingin karena hal lain. Makanya simpelnya begini, teman-teman tuh harus pahami dulu judulnya ya. Setelah itu tonton videonya secara full, bukan untuk hanya melihat judul kemudian nggak nonton videonya kemudian sotoy komentar. Akhirnya apa? Malah ya ada yang beberapa yang dikomen sama orang lain. Loh Mas Tulus juga menyampaikannya seperti itu kok. Akhirnya ada perdebatan di komentar, aku hapus lagi. Jadi teman-teman, aku harap kalian kan nontonnya itu bukan hanya sebatas judul tapi tonton difahami dulu. Saya juga menyampaikan kok, hawa dingin ini sebetulnya secara garis besar bukan pertanda buruk, bukan pertanda musibah. Cuman judulnya saya buat dengan tanda tanya supaya apa? Teman-teman juga tertarik untuk menonton. Kemudian saya jelaskan juga bahwa tidak ada tanda-tanda musibah apapun ketika kita hitung dari dinginnya. Saya sudah menyampaikan itu, tapi teman-teman ini nggak nonton secara full tapi digiring ke hal-hal yang lain. Ini yang agak kurang tepat. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Jadi kadang-kadang judul saya buat sedikit lebih agak mengerikan, tetapi isinya sebetulnya juga sesuai dengan judulnya. Saya selalu bikin judul yang tidak clickbait ya, tidak sesuai dengan judulnya. Saya selalu membuat seperti itu. Supaya apa? Kenapa saya kasih tanda tanya? Ya karena masih sebuah pertanyaan. Anggaplah kalian nanya kemudian saya jawab. Jadi harus lebih smart ya teman-teman. Jangan komen tapi nggak ditonton videonya, asal komen terus nyablak. Nanti di komen sama yang lain kalian malu. Malah apa? Maaf sekali. Malah terlihat kita sebagai orang bodoh. Karena kita nggak tahu isinya tapi kita sotoy komentar. Kita nggak nonton videonya. Tonton dulu ya orang baik ya. Oke, maafin Mas Tulus ya kalau Mas Tulus ada salah ya. Kalian nggak salah, Mas Tulus yang salah. Wes ngono wae. Nah, yang bisa kita pelajari di beberapa gempa yang terjadi ini sebetulnya ada beberapa poin di mana saya biasa menghitung ya. Saya biasa menghitung melalui angkanya bahwa kenapa Mas Tulus kok tertarik membahas angka itu ya. Karena 18 19 ini simbolnya lumayan ya, sama 20, 29, 30 dari awal yang kalian ngikutin saya selalu akan tertarik dengan angka-angka 8 dan juga 9. Saya lumayan tertarik ketika menilik musibah di tanggal-tanggal itu. Jadi yang kita pelajari di sini adalah magnitudo di balik kejadian gempa. Yang terbaru ini sebetulnya kemarin tanggal 19. Oh ya, ada kecelakaan helikopter ya. Nanti kita cari tahu ya. Setuju terus di kolom komentar. Setuju bahas helikopter Mas Tulus yang jatuh di Bali ya. Nanti kita hitung lagi angkanya, oke? Nah, gempa bumi yang terasa di wilayah Halmahera terjadi terakhir di tanggal 19 ya. Ada 3,7 di wilayah Luwu Timur, kemudian juga ada gempa dengan kekuatan 5,7 di wilayah Bengkulu ya. Dan kekuatannya di 5,7. Masya Allah, yang bisa kita hitung hanya lewat beberapa angkanya saja. Ada 5,7, kemudian 4,8, dan juga 4,5 yang terjadi kemarin. Jadi 19 itu ada beberapa kali ya. Di wilayah Kobakma, timur laut Kobakma ini daerah mana aku juga nggak tahu.
Aku baru pertama kali dengar. Kemudian di tanggal 18 juga ada 3,7 di wilayah Luwu Timur ya. Ada beberapa kali juga. 18 ada beberapa kali. Kemudian di tanggal 19 juga ada beberapa kali, teman-teman ya. Nah, kita lihat dari 5,7 dulu. Apa 5,7? Kalau kita hitung melalui angka, sebetulnya 5 ini gambarnya gaduh. 7 ini sebuah tujuan atau sebuah harapan atau ada mungkin provokator di balik ini semua. Teman-teman ingat ya, sekarang lagi digiring opini-opini mengarah ke beberapa hal, baik di politik dan juga di masyarakat. Jadi teman-teman hati-hati. Jangan simak pengalihan-pengalihan isu yang akan memicu beberapa hal kemudian jadi kerusuhan. Hati-hati ini. Jadi aku nggak akan sebutkan. Tadinya aku mau bahas IKN tapi aku nggak bahas karena larinya lebih ke politik nanti, jadi aku dihujat lagi nanti gara-gara kemarin baca pilpres saja aku dihujat, jadi aku nggak jadi bahas IKN teman-teman. Tetapi hal-hal seperti ini sangat mudah untuk digodok ya. Lambang gempa yang ada di Bengkulu pada tanggal 18, sorry, iya betul, 18 Juli 2024 di jam 10 malam, ini merupakan pertanda bahwa akan adanya kegaduhan besar di Indonesia terkait dengan hubungan masyarakat. Berarti banyak manusia-manusia di Indonesia yang akan terprovokator oleh sesuatu kemudian menjadi gaduh. Ini hal yang saya baca di balik gempa 5,7 ya. Hati-hati teman-teman. Jadi ada berita-berita yang akan digodok kemudian mengalihkan isu-isu yang lain. Ingat, kita tetap harus kawal apapun itu ya, baik pemerintahan kita, baik hal-hal lain yang berhubungan dengan kegaduhan-kegaduhan yang mungkin saja dimanfaatkan oleh oknum untuk memanfaatkan keadaan. Ini juga salah satu hal yang harus tetap kita kawal. Hati-hati ya teman-teman, jangan mentang-mentang nanti Vina belum selesai ada kasus lain yang mencuat untuk digeser ya. Ternyata ada kasus korupsi besar yang ditutupi oleh bla 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 bla. Ini hati-hati. 5,7 juga merupakan simbol terbongkarnya sesuatu ya teman-teman. Jadi di sini ada kasus-kasus besar yang sepertinya juga akan terbongkar yang berhubungan dengan uang. Hati-hati. Korupsi-korupsi, ya nggak hati-hati dong, alhamdulillah ya. Ada satu hal yang tidak kita sangka nanti terbongkar lagi. Alhamdulillah kabarnya baik menurut aku. Intuisinya arahnya baik, jadi menurut aku juga nggak masalah. Ini baik-baik aja, sebentar. Kumiku tiba-tiba budek. Dua-duanya. Itu di balik 5,7. Jadi perselisihan paham ini juga masih akan mungkin muncul ya teman-teman terkait dengan kontroversi. Kemudian juga ada simbol di sini 5,7 adalah 4,8 juga sama. Ada sebuah jebakan yang dibuat kemudian untuk meluaskan sesuatu, untuk meluluskan sesuatu. Ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sepertinya yang akan tidak diterima oleh masyarakat, kurang diterima. Jadi ada protesnya. Jadi menurut aku pro dan kontra terkait dengan keputusan menurut aku wajar. Oke, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak terima, kemudian demonstrasi, kemudian protes dengan keputusan pemerintah tersebut, bagi pandangan saya ini sesuatu hal yang biasa, tidak bermasalah. Tetapi ada oknum yang memanfaatkan ini kemudian akan membuat gaduh. Jadi ada oposisi di sini. Ada yang tidak suka, ada yang tidak suka, ada yang suka dan tidak suka. Jadi orang yang tidak suka ini akan memanfaatkan momen-momen tersebut untuk membuat gaduh. Hati-hati ya. Kemudian dari gempa Bengkulu kita melihat pesan untuk negara kita ya. Kemudian dari gempa wilayah Halmahera di tanggal 19 Juli. Kemudian gempa di 19 Juli juga ada di wilayah kota Kobakma, timur laut Kobakma. Di sini ada di 4,5. Apa yang bisa kita baca? Pesannya adalah untuk kita berhati-hati terhadap jebakan. Lagi dan lagi ada jebakan sesuatu. Ada semacam kobakan yang dibuat besar untuk menjebak orang, kemudian akan terkumpul di situ, kemudian akan terprovokasi. Hati-hati. Ini juga muncul ya, demo-demo terkait dengan keputusan apakah kebijakan apa yang tidak diterima, ini juga mungkin. Kemudian orang yang menggerakkan orang lain itu membuat kerusuhan, ini juga mungkin. Jadi hati-hati. Tawuran antar warga, antar sekolah, dan lain sebagainya juga mungkin. Hati-hati ya teman-teman. Nah, kalau dari pesannya 4,8 ini juga ada pesan menarik yang disampaikan oleh alam kepada kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi secara bersama-sama. Ini
kembali kepada Tuhan, tapi kita juga harus ngerekrut yang lain. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian kita juga ngerekrut yang lain. Jadi kayak ngajak orang untuk kembali kepada posisinya, ngajak orang untuk dekat dengan Tuhan, ngajak orang untuk bertirakat, ngajak orang untuk sama-sama kita peluk, kemudian meminta kepada Tuhan. Itu 4,8. Ya, 4,5 justru simbolnya juga sama, tetapi hati-hati ketika kita baca 4,5 ini, walaupun simbolnya baik, ada pesan dari alam kepada kita untuk berdekat dengan Tuhan, tapi kalau kita hitung melalui alam, atau melalui bencana, atau melalui musibah, 4,8 itu juga 4,8, 4,5, 5,7 merupakan pertanda yang kurang baik. Oke, 5,7 apa artinya Mas Tulus kalau kita hitung melalui musibah? 5,7 artinya adalah kegaduhan yang besar sekali, angin yang kencang, kemudian gelombang yang tinggi, kemudian juga ada badai yang besar karena ada kandungan air di sini. Hati-hati saudaraku, hati-hati sekali ya. 5,7 adalah kegaduhan yang cukup besar. Bisa digambarkan sebagai badai, topan, angin puting beliung, atau gelombang tinggi, atau bahkan, tsunami. Karena ada simbol air yang cukup banyak. Hati-hati. Jadi ada sebenarnya pesan di balik angka-angka atau sebuah kejadian sebetulnya ada maknanya. Cuman tergantung orang menghitungnya lewat mana. 4,8 ada simbol angin di sini. Jadi lebih cenderung ke angin ya, teman-teman. 48, 45. 45 ini malah angin double power. Hati-hati ya. Kemudian ada simbol gempa. Ini juga salah satu hal yang masih muncul. Tetapi ada sebuah cerita yang kita bisa hitung lewat angka 18, 19. Nanti kita akan geser ya. Sementara kita ke magnitudonya dulu. Magnitudonya masih ada simbol gempa juga. Dan ada kadar air. Lalu di balik musibahnya ada sebuah kejadian besar yang dengan korban yang cukup banyak. Apa ini? Simbolnya adalah air. Mungkin kecelakaan di laut, kecelakaan di mana aku nggak tahu, tapi mungkin juga bisa terjadi kecelakaan di darat, tetapi terjadinya di malam hari atau di pagi hari. Ini juga masuk simbolnya ya, kecelakaan beruntun yang terjadi di darat, tetapi terjadinya pas di waktu hujan atau embun, atau disebabkan karena cairan, atau karena di sore hari yang menjelang malam. Itu hitungannya. Nah, 18, 19 Mas Tulus intuisinya mengarah kemana? Gempa dengan skala yang besar. Hanya itu saja. 18 diawali dengan gempa dengan korban yang banyak, 19 akan ada kenaikan gempa, kemudian korbannya juga banyak, ada simbol mawasnya tanah di sini. 18, 19 ada simbol marahnya tanah, ada simbol kesombongan tanah di sini, ada simbol kesombongan elemen tanah yang bisa jadi apa ya istilahnya? Jadi momen pendorong atau momen penghajar dari diri kita terhadap alam. Ada apa ya? Istilahnya tuh ya lu udah iniin gue balikin ini dulu gitu. Jadi di tanggal 18 19 tuh kayak Tuhan tuh kayak ngasih kebebasan ke alam lebih secara garis besarnya karena elemen tanahnya luar biasa. 18 gempa dengan skala besar korbannya banyak, kemudian 19 gempa dengan skala lebih besar dengan korban yang lebih banyak. Ini hati-hati. Potensinya memang alhamdulillah, aku nggak tahu harus bilang alhamdulillah apa gimana. Tapi terjadinya di luar negeri. Intuisinya apakah untuk luas? Nah, sayangnya intuisi tanggal 18-19 ini adalah untuk keluar beberapa hal. Jadi ada, secara universal. Bukan hanya untuk wilayah tersebut saja. Misalnya Chili ada gempa besar 7,5. Kemudian di Cina, apakah untuk Cina saja? Tidak. Intuisinya meluas. Jadi teman-teman harus hati-hati lagi. Secara ke depan lebih hati-hati terkait dengan gempa. Dan jujur sampai saat ini saya masih merasakan olengnya badan terkait dengan akan adanya gempa. Jadi hati-hati. Selain gempa dengan skala besar Mas Tulus di balik 18 dan juga 19, apa yang besar? Kecelakaan darat. Kalau dari angka-angka kemarin kita lihat kejadian kecelakaannya korbannya banyak tapi hanya tidak beruntun atau tidak banyak kendaraan yang jadi korban, tetapi kecelakaannya lumayan sering atau lumayan banyak. Tetapi di angka 18 dan juga 19 ada kemungkinan kejadian kecelakaan beruntun di tanggal 18 dan juga 19 terkait dengan kecelakaan besar dengan program lagi. Dengan kendaraan yang banyak, kemudian dengan korban yang cukup banyak. Jadi 18, 19 ini ada kemungkinan kecelakaan yang cukup besar dan intuisinya pun masih meluas karena terjadi di genap dan juga ganjil. Jadi hati-hati.
hati-hati saudaraku ya. Hati-hati sekali, perlu dijadikan kehati-hatian. 07, nah simbol anginnya masih muncul, simbol keringnya masih muncul, simbol tanahnya juga masih muncul, gelombang tingginya juga muncul di balik angka 18 dan juga 19 Juli 2024. Air ada, angin ada, elemen tanah yang bergejolak. Jadi yang paling kita waspadai, oh ya sorry, ada yang lupa, elemen tanah yang berkaitan dengan gunung ini juga masih ada potensi bergejolak ya. Kemudian gempa, setelah gempa ada gunung erupsi, erupsi dulu setelah itu gempa, ini dua hal yang saling bersautan satu sama lain. Elemen tanah yang berhubungan dengan gempa ini juga potensial terjadi, jadi teman-teman harus hati-hati dengan gempa-gempa belakangan yang menuju ke akhir bulan. Ini sepertinya juga landai tinggi. Satu kecil dulu, dua gede lagi, dan seperti itu. Dan ini masih akan terus berjalan di seluruh Nusantara. Bahkan wilayah terdekat dengan kita. Kenapa? Karena Eyang Mauntulo sudah mengingatkan bahwa kemungkinan bumi Pajajaran ada guncangan walaupun tidak besar, dan mungkin juga secara garis besarnya walaupun tidak besar, kalau terjadinya secara dangkal akan ada kerusakan. Itu yang Mas Tulus hitung, baik lewat magnitudo dan juga angka di balik. Oke. 7,5 di Chili juga sama ya teman-teman, simbolnya juga sama. Intinya ada beberapa musibah yang akan meminta korbannya cukup banyak. Ada kejadian yang cukup penuh dengan kejadian full power tapi korbannya cukup banyak. Itu yang bisa kita rangkum di balik musibah gempa yang terjadi di tanggal 18 dan juga 19 Juli 2024 ya. Salah satunya adalah elemen tanah, di sini kita masukkan dalam kategori gempa dan juga gunung yang juga erupsi. Dan kemarin juga ternyata disampaikan Crondol, ini sesuai juga beberapa aktivitas Gunung Merapi sepertinya juga sedang tinggi, sehingga banyak aktivitas yang dilakukan Merapi. Ada beberapa hal yang disampaikan bahwa aktivitas Gunung Merapi ini sedang tinggi-tingginya atau sedang naik, sehingga ternyata lagi dan lagi penyampaian Crondol ada benarnya. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman, ini hasil hitungan Mas Tulus. Disclaimer lagi, Mas Tulus nggak perlu dipercaya, dan juga Mas Tulus tidak pernah memastikan apa yang Mas Tulus sampaikan ini benar dan pasti terjadi. Seperti itu ya teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan. Kalau salah-salah kata, penyampaiannya kurang tepat, saya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi di next video. Kalau ada mungkin pesan, kritik, dan juga saran, bisa DM di bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus, atau bisa juga komen di postingan Mas Tulus di YouTube. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ya. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama, jangan lupa terus jadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah terkait dengan hutang piutang, semoga segera lunas hutangnya. Amin. Yang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Yang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha. Yang sedang merintis usaha semoga lancar, dan yang pengen punya kendaraan juga semoga segera Allah kabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mas Tulus doakan hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, untuk dagangannya laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Video akan tayang di hari Sabtu atau Minggu ya teman-teman, nanti pilih aja kira-kira akan tayang di hari apa. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Mas Tulus pamit mundur, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan skip iklan yang pendek kalau pengen Mas Tulus gajian setiap bulan ya. Harus semangat teman-teman support Mas Tulus. Mas Tulus juga harus semangat buat bikin video buat nemenin kalian ya. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.